Bab 441, prajurit ilahi turun dari langit. Sementara itu, di suatu tempat di Laut Cina Timur, ombak bergulung-gulung, airnya berwarna gelap, sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Dari kejauhan, di tengah laut itu, sebuah cangkang telur biru raksasa tampak menjulang. Jika diamati lebih dekat, cangkang telur itu ternyata adalah selubung cahaya yang tembus cahaya. Dari perairan di sekitarnya, badai hitam yang mengamuk, menyapu langit dan bumi, menciptakan semburan ombak yang terus-menerus menghantam permukaan cangkang telur biru itu, namun tak sedikit pun menghantamnya. Melalui selubung cahaya itu, sebuah pulau gelap terlihat, diselimuti kabut hitam dan sesekali diterangi oleh cahaya warna-warni yang berkilauan. Pulau itu menjulang sekitar 6 hingga 8 meter di atas permukaan, namun membentang tak berujung di bawahnya, mencapai hampir 100 meter di bawah permukaan. Kegelapannya yang pekat membuatnya menyerupai puncak basal hitam yang tunggal dan besar. Mengelilingi puncak hitam yang terisolasi ini, ratusan sosok bersisik duduk tersebar di laut yang bergelombang. Mereka memancarkan cahaya biru cemerlang, yang menyatu dari belakang menjadi berkas cahaya biru setebal ibu jari yang melesat menuju puncak hitam yang luas itu. Puncaknya berkilauan dengan lengkungan biru, ditopang oleh ratusan sinar biru. Di atas ratusan sosok ini, seorang wanita muda cantik dengan wajah halus melayang di udara. Ia melambaikan lengan baju biru kehijauannya, dan sinar cahaya biru berkilauan memancar darinya, bergema bersama ratusan sinar biru di bawahnya. Seandainya Simu ada di sini, ia pasti akan mengenali gadis berbaju biru itu sekilas, Xiangsu, sang santo laut, yang dengannya ia berbagi ikatan tak terpisahkan. Saat bibirnya bergerak, serangkaian mantra samar terpancar dengan jelas. Cahaya darinya semakin kuat, menembus kristal berbentuk berlian di telapak tangannya dan menyebar menjadi cahaya terang yang menerangi puncak hitam yang besar. Di atas tirai cahaya terang, karakter-karakter segel kuno kecil perlahan-lahan muncul. Di hadapan mereka, terdapat karakter-karakter kecil yang padat, berjumlah hampir 1000 kata, menyerupai gulungan megah sastra Tiongkok kuno. Di awal, 3 karakter segel kuno besar muncul dengan jelas, kutukan roh penghancur. Pada saat itu, seorang wanita cantik berbusana istana biru muncul dari balik tirai cahaya berbentuk telur, melangkah melewatinya, dan berjalan menuju kaki puncak hitam raksasa. Ia menatap gadis berbaju biru yang memukau di udara dengan tenang. "Zuer, apa kabar?" Wanita berbusana istana itu mengamati sejenak, lalu berkata. Cahaya biru Xiangsu perlahan memudar, dan ia pun berhenti menari. Ia melayang turun dengan anggun, mendarat di samping wanita berbusana istana, dan berbisik. "Guru, saya telah menyelesaikan hampir 80% darinya. Anda telah bekerja sangat keras beberapa tahun terakhir ini." Wanita berbusana istana itu mengangguk. "Guru, jangan khawatirkan Zuer. Energi spiritual di sini sangat kaya, dan itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi saya. Dengan kecepatan ini, dalam 3 hingga 5 tahun, benda suci ini akan berfungsi penuh untuk kita." Xiangsu menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum. Wanita cantik berbusana istana itu menatap gulungan tirai cahaya di puncak hitam. Melihat hanya ada sedikit ruang kosong di ujung, ia berbalik dan mengangguk puas kepada Xiangsu. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Raungan memekakkan telinga menggema. Seluruh puncak hitam itu tiba-tiba bergetar hebat, dan pilar cahaya biru yang terhubung dengannya juga bergoyang hebat,
dan tirai cahaya yang terukir kutukan pembasmi jiwa pun menjadi kabur. Apa yang terjadi? Xiangzu melihat pemandangan ini, ngeri. Ia segera terbang ke udara, lengan bajunya menari-nari cepat, dan ia merapal mantra, mencoba menstabilkan formasi. Saat ia merapal mantra, cahaya biru di sekujur tubuhnya tiba-tiba menguat, bersinar menembus kristal berbentuk berlian dan memantul ke tirai cahaya. Semua anggota klan laut, dengarkan. Ucapkan mantra kalian sekuat tenaga untuk membantu Sang Suci. Teriak wanita cantik berpakaian istana itu. Ya, jawab anggota klan laut di sekitarnya serempak, cahaya biru mereka tiba-tiba semakin intens. Apa yang tadinya setebal ibu jari kini menjadi setebal lengan anak kecil, semuanya berkumpul menuju puncak raksasa itu. Tirai cahaya, yang disinai cahaya biru, tampak perlahan stabil, dan karakter-karakter segel kuno kecil di atasnya mulai terukir perlahan. Namun, sesaat kemudian, suara mendesis bergema dari puncak hitam itu lagi, dan retakan seukuran lengan anak kecil pun muncul. Awalnya, hanya ada 1, lalu 3, lalu 5. Semua retakan menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Banyak batu hitam mulai runtuh, beberapa bahkan menghantam anggota klan laut. Mereka tidak berusaha menghindarinya, melainkan menggunakan kekuatan magis mereka untuk menangkis batu-batu itu. Raung. Pada saat itu, raungan amarah dan kebencian tiba-tiba meletus dari puncak hitam, mengirimkan rasa sakit yang menusuk ke gendang telinga ratusan anggota klan laut. Xiangzu, yang paling dekat dengan puncak, menanggung dampak terberat. Tubuhnya ambruk, hampir jatuh dari langit. Wanita cantik berbusana istana, wajahnya gemetar ketakutan, mengangkat tangan, dan sehelai sutra biru terbang dari lengan bajunya. Sutra itu berputar di sekitar Xiangzu, langsung menangkis batu-batu hitam yang jatuh. Bersamaan dengan gemuruh itu, sinar keemasan memancar dari celah-celah batu hitam di puncak hitam, mengirimkan riak cahaya yang dengan cepat menghancurkan sinar biru yang terhubung ke puncak, hampir menghancurkan gulungan yang menggambarkan kutukan pembasmi jiwa. Dengan suara bang yang menggelegar, seluruh puncak hitam akhirnya meledak dengan cahaya keemasan. Batu-batu hitam yang tak terhitung jumlahnya runtuh dari dinding gunung, memperlihatkan apa yang tersegel di dalamnya, sebuah tongkat emas yang menjulang tinggi, setinggi 100 kaki, sebagian besar terkubur jauh di dalam laut. Para anggota suku laut terlempar ke belakang oleh lemparan batu, dan Santo Xiangzu, yang dilindungi oleh senjata sihir pelindungnya, terlempar ke belakang. Di tengah para anggota suku laut yang menyaksikan dengan takjub, tongkat emas, yang tingginya hampir 100 kaki, tiba-tiba terangkat. Bagian yang telah tenggelam di bawah permukaan laut perlahan-lahan pecah dengan gemuruh yang dahsyat. Laut di sekitarnya langsung beriak dengan ombak yang mengamuk, mengaduk air menjadi pusaran yang bergejolak. Arus bawah yang tak terhitung jumlahnya yang berpusat di sekitar tongkat emas membentuk pusaran yang sangat besar. Saat terangkat, tongkat emas itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, tongkat itu menyusut puluhan kali lipat, hanya tersisa setebal mangkuk dan panjangnya sekitar 30 kaki. Ia melayang tegak di atas laut, memancarkan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ini, gumam wanita cantik berbusana istana itu pada dirinya sendiri, sementara Xiangzu, yang berdiri di sampingnya, juga tampak tak percaya. Pada saat ini, rune misterius tiba-tiba muncul di permukaan tongkat emas itu, dan cahaya merah tua keemasan yang cemerlang bersinar darinya.
Seolah ditarik oleh kekuatan eksternal, tongkat itu tiba-tiba melonjak ke atas. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar menembus tirai cahaya biru berbentuk telur. Energi spiritual langit dan bumi, yang telah terisolasi dari segala penjuru, tiba-tiba melonjak seperti tsunami, membentuk pusaran spiritual yang sangat besar. Di dalam pusaran spiritual ini, tongkat emas itu berubah menjadi aliran cahaya keemasan, terbang ke barat daya. Setelah beberapa kilatan, tongkat itu menghilang ke langit. Di dekat gerbang utama Sekte Iblis Hitam, puncak-puncak menjulang yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi reruntuhan, batu-batu besar berserakan di lanskap yang hancur. Di udara, kera raksasa putih dan naga raksasa emas melanjutkan pertempuran sengit mereka. Tubuh kera raksasa putih itu tampak jauh lebih kurus dibandingkan bentuk awalnya, api putihnya meredup. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bertahan dan menghindar, kini benar-benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Wosh! Naga emas itu mengayunkan ekornya lagi, disertai suara menderu saat ia menyerang kera raksasa putih itu. Bang! Kera raksasa putih itu, yang tak mampu menghindari pukulan itu, menyilangkan tangan untuk menangkisnya, tetapi tetap terpental mundur puluhan kaki sebelum akhirnya berhenti, terengah-engah dan menggertakkan giginya. Simu dapat dengan jelas merasakan aura kera raksasa putih itu perlahan melemah, esensi dan darahnya yang sudah terbatas hampir sepenuhnya terkuras. Ia merasakan gelombang kecemasan. Sebelum kera raksasa putih itu sempat bernapas, naga emas itu terbang lagi, membuka mulutnya dan menyemburkan bola api merah keemasan yang menyembur keluar, menyapu ke arah kera raksasa itu. Tanpa berpikir dua kali, kera raksasa putih itu menghentakkan kakinya ke tanah dan menghindar ke samping. Dengan bunyi, swish, api merah tua keemasan nyaris menyentuh bahunya. Meskipun kera raksasa putih itu menghindari serangan itu, bulu di bahunya hangus hitam. Seandainya ia bereaksi sedikit lebih lambat, ia pasti langsung terbakar menjadi abu. Aku ingin tahu berapa banyak lagi pukulan seperti ini yang bisa kau tahan. Naga emas itu melingkar di udara, matanya berkobar dengan cahaya keemasan, dan berbicara dengan suara manusia, kata-katanya syarat dengan kebanggaan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, awan-awan di langit yang jauh tiba-tiba melonjak hebat, dan dari sana terdengar suara tajam menembus udara. Cahaya keemasan yang samar dan tak jelas terbang dari kejauhan. Kemanapun ia lewat, awan-awan yang berputar itu tiba-tiba berputar cepat, membentuk serangkaian pusaran yang saling terhubung. Di tengahnya, seolah-olah semburan cahaya tiba-tiba muncul, dan cahaya keemasan redup bersinar. Cahaya keemasan itu luar biasa cepat, menempuh jarak 100 mil dalam sekejap. Simu merasakan denyutan tiba-tiba di hatinya, dan emosi kuat yang tak terlukiskan melonjak dalam dirinya. Kera raksasa putih itu sepertinya merasakan sesuatu, dan matanya yang sebelumnya kusam menjadi cerah. Naga emas itu membeku mendengar suara sesuatu yang menerobos udara, gerakannya terhenti saat ia mengangkat kepalanya, menatap awan emas yang menyala-nyala. Begitu ia melihat cahaya keemasan itu, pupil matanya mengecil, kilatan amarah muncul di matanya, diwarnai dengan sedikit rasa takut. Naga emas itu segera menoleh untuk melihat kera putih itu, matanya berkilat amarah yang tak terpadamkan. Rahangnya terbuka lagi, dan semburan api merah keemasan lainnya menyembur keluar, menghantam kepala kera itu, tampaknya mengincar pukulan fatal. Tetapi pada saat itu,
sebuah guntur meletus dari atas kepala Simu. Awan setinggi 1000 kaki tiba-tiba terbelah, memancarkan ribuan sinar keemasan. Sebuah tongkat emas raksasa, setebal mangkuk dan panjangnya 9 meter, terukir api, menyembur dari cahaya kemerahan bagaikan sambaran petir keemasan, jatuh dari langit. Api merah keemasan naga emas itu, yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, kini mencapai keberadaan kera itu, siap menembus tengkoraknya. Dengan suara, boom, yang menggelegar, itu bukanlah suara api merah keemasan yang menyambar kepala kera raksasa putih itu. Sebaliknya, tongkat emas itu mendarat dengan bunyi gedebok, menancap di tanah seperti akar, dan berdiri tegak di hadapan Simu. Hembusan angin yang dihasilkan beriak melintasi radius beberapa mil, menerbangkan batu-batu dan langsung menghamburkan api merah keemasan naga emas itu. Cahaya keemasan berkilauan di sekitar naga emas itu, membentuk perisai emas pelindung. Meskipun mampu menahan angin kencang, ia tak dapat bergerak sedikit pun. Bab 442, Tongkat Pengangkat Langit. Setelah tongkat emas itu mendarat, kobaran api yang melilitnya, alih-alih padam, justru semakin membesar. Udara di sekitarnya berderak dengan suara berderak yang terputus-putus, dan udara praktis menguap. Mata kera putih itu bersinar terang saat ia menatap tongkat emas di hadapannya. Tongkat itu sendiri bergetar sedikit, mengeluarkan suara dengungan samar. Entah mengapa, Simu merasakan luapan emosi yang tak terjelaskan, seperti bertemu kembali dengan sahabat lama. Kera putih itu tiba-tiba melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam tongkat emas itu. Tiba-tiba, aura penghancur memancar dari pusatnya. Segala sesuatu dalam radius 100 mil tampak membeku seketika, dan riak-riak tak terlihat mengguncang kerikil di tanah. Awan di atas 9 langit bergeser tiba-tiba. Aliran udara putih berkumpul dari segala arah, melilit erat ujung tongkat emas, membentuk pusaran putih yang terlihat di sekelilingnya, terhubung langsung ke awan 1000 kaki di atas. Api dari tongkat emas mulai menjalar dari pergelangan tangan kera raksasa putih, berputar-putar ke atas, menyelimuti seluruh tubuhnya. Di tengah pusaran api, kera putih itu tampak terbalut baju zirah api keemasan, tampak gagah dan kuat, auranya terus membumbung tinggi. Seketika, dengan suara mendesing, tirai api sepanjang kurang lebih 6 meter meletus dari baliknya, mengepul dan bergelombang bagai jubah emas. Mata kera raksasa putih itu bersinar terang, dan aura dominan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, aura yang memandang dunia dari bawah. Ia menggenggam tongkat itu seperti tombak, mengetuk tanah. Kemudian, dengan satu langkah raksasa, ia melompat maju, melompati tongkat emas itu. Ia kemudian tiba-tiba mengangkat tongkat emas yang terjatuh dari belakangnya dan mengayunkannya ke depan dengan kekuatan menyapu yang dahsyat, memutar-mutarnya di depannya. Terbungkus api putih yang berkobar, ia menghempaskannya ke arah naga emas. Dari turunnya tongkat emas dari langit hingga serangan kera putih, meskipun mungkin terdengar panjang, sebenarnya hanya butuh 2 atau 3 tarikan napas. Saat itu, naga emas itu masih berdiri tegak tak jauh darinya, terbungkus perisai emas yang tampak nyata. Setelah nyaris tak mampu menahan angin kencang yang dihembuskan oleh turunnya tongkat emas itu, ia belum bergerak lebih jauh. Tepat saat tongkat emas itu, yang membawa embusan udara putih dan api yang mengepul, jatuh, secercah rasa takut akhirnya terpancar di mata naga itu. Cahaya keemasannya melesat maju bagai air pasang,
berubah menjadi jaring emas raksasa yang menghalangi jalannya. Jaring itu tampak lemas dan tak berdaya, tetapi sebenarnya, ia sangat fleksibel, memiliki kekuatan seberat 1 ons untuk memindahkan beban seberat 1000 pon. Namun, kekuatan yang terkandung dalam tongkat emas di tangan kera raksasa putih itu jauh lebih besar dari 1000 pon. Tongkat emas itu, yang dilalap api putih, dengan mudah merobek jaring itu begitu menyentuhnya, melanjutkan serangannya pada sang naga. Ah! Mata naga itu berkobar penuh amarah, cakar-cakarnya yang besar mencakar tongkat emas itu. Bang! Dengan suara dentuman keras, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, dan lingkaran cahaya keemasan dan putih menyebar, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Di dalam cahaya keemasan itu, tubuh raksasa naga emas itu terhempas mundur, sisik-sisik emasnya pecah dan berhamburan dalam hujan darah. Retakan dahsyat merobek cakarnya, memanjang di dada dan perutnya, lalu ke kepalanya, sebelum seluruh naga emas itu meledak di udara, larut menjadi awan darah yang luas. Kera raksasa putih itu tetap mencengkeram tongkat emas itu, tetapi dengan tongkat itu sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius beberapa mil musnah. Puncak Sekte Iblis Hitam terdekat, puncak 13, hampir hancur 2/3-nya. Bahkan puncak 12 dan 11 terdampak signifikan, permukaannya dipenuhi retakan yang mengerikan, dan batu-batu besar berjatuhan, menghancurkan bangunan-bangunan. Para anggota Sekte Iblis Hitam, yang telah melarikan diri dari medan perang yang ganas ini di bawah bimbingan Tetua Agung, menyaksikan pukulan dahsyat ini dari puncak gunung yang jauh, masing-masing gemetar ketakutan. Pada saat ini, sesosok merah tua tiba-tiba muncul dari kabut darah yang berputar-putar dan melesat pergi ke kejauhan. Melihat ini, kera raksasa putih itu menjerit pelan, mengayunkan tongkat emasnya, dan dengan satu langkah, melayang ke udara, siap mengejar kabut darah. Namun, tepat saat kera raksasa putih itu melompat ke udara, ia jatuh dengan keras, mendarat dengan kepala lebih dulu di lubang besar di bawah, mengirimkan awan debu lainnya. Kelopak matanya membuka dan menutup beberapa kali sebelum akhirnya menutup. Emas di mata kera raksasa putih itu perlahan memudar, hanya menyisakan tepi emas di sekitar pupil hitamnya. Kera raksasa putih itu, dengan lapisan bulu yang rontok, perlahan menyusut hingga kembali ke wujud manusianya. Saat tongkat emas terlepas dari genggaman kera putih, tongkat itu meraung pilu dan kembali berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, melesat ke langit lalu menghilang. Setengah jam kemudian, tak ada pergerakan lagi. Para anggota Sekte Iblis Hitam mengawasi dari kejauhan, tak berani mendekat. Di bawah Laut Cina Timur. Puncak hitam raksasa di perairan biru tua itu berubah menjadi tongkat emas dan terbang menjauh, hanya menyisakan lubang bundar raksasa dan hamparan batu hitam yang luas. Pemandangan itu tampak sangat hancur. Sekelompok makhluk laut terkapar di bebatuan hitam di sekitarnya, beberapa membalut luka anggota yang terluka, yang lain berbisik-bisik. Namun, tanpa terkecuali, raut wajah mereka tampak putus asa. Kerja keras bertahun-tahun, semuanya sia-sia. Seandainya aku selesai lebih cepat, mungkin. Xiangzu mendesah, raut wajahnya muram. Ada takdir. Mungkin benda suci ini akhirnya bukan milik kita. Zuer, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Wanita cantik berbusana istana itu menenangkan, membelai rambut Xiangzu dengan lembut. Xiangzu hanya menggelengkan kepala, tanpa berkata apa-apa. Pada saat itu,
dasar Laut Cina Timur kembali bergetar hebat. Air yang baru saja tenang, mulai bergelora lagi. Sebuah pusaran raksasa muncul dari permukaan, menukik jauh ke dalam lautan, menciptakan rongga raksasa 100 kaki di bawahnya. Sebelum suku laut sempat berseru kaget, kilatan cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari langit yang jauh. Semua orang merasakan kilatan cahaya keemasan di depan mata mereka, dan tongkat emas setinggi 30 kaki tiba-tiba turun dari langit, menukik ke dalam rongga raksasa itu, lalu menancap kuat di dasar laut. Tongkat emas itu berakar, permukaannya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang saat mulai tumbuh. Bersinar dengan cahaya keemasan, tongkat emas itu semakin tebal dan panjang, memenuhi rongga raksasa itu dan mendorong air laut ke dalamnya, terus mengembang. Baru setelah sebagian tongkat emas berkilauan itu mencuat 10 kaki di atas permukaan, pertumbuhannya berhenti. Pada saat itu, riak samar mulai beriak dari tongkat emas yang berkilauan itu, menyebar hingga radius 10 mil dari laut di sekitarnya. Batu-batu hitam di perairan terdekat mulai berdenyut berirama. Tak lama kemudian, mereka terangkat dari dasar laut dan meluncur menuju tongkat emas itu. Seakan ditarik magnet, batu-batu hitam besar dan kecil menempel pada tongkat emas itu satu persatu, segera menyelimutinya seluruhnya. Cahaya keemasan tongkat itu perlahan-lahan tertutup oleh batu-batu hitam itu. Batu-batu besar lainnya menempel pada lapisan dalam, satu lapisan menutupi lapisan lainnya, lapis demi lapis, hingga tongkat emas itu terkubur seluruhnya. Di atas permukaan Laut Cina Timur, sebuah karang hitam, setinggi 6 atau 7 meter, muncul kembali, diselimuti kabut hitam pekat. Suku laut menatap kosong ke arah Gunung Suci yang muncul kembali, agak bingung. Tuan, ini, Xiangsu, berhadapan dengan artefak yang ditemukan, juga agak bingung. Fenomena ini sungguh tak masuk akal. Tapi karena benda suci ini telah ditemukan, mungkin suku laut kita masih punya kesempatan, kata wanita cantik berpakaian istana. Tuan, tongkat raksasa emas yang tersegel di dalam benda suci ini jelas bukan benda biasa. Saya khawatir kutukan pemusnah jiwa saja tidak akan cukup untuk menaklukkannya sepenuhnya. Xiangsu terdiam sejenak, sebelum berbicara. Zuer, kau benar. Haiyan, cepat pimpin pasukanmu ke istana Dongji dan beritahu tetua agung tentang apa yang terjadi di sini, kata wanita cantik berpakaian istana setelah ragu sejenak. Ya, jawab seorang pria jangkung bersisik hitam, pergi bersama selusin anggota suku laut. Tuan, apakah Anda mencari campur tangan tetua agung? Tanya Xiangsu. Melihat apa yang telah terjadi sejauh ini, untuk menaklukkan benda suci ini, saya khawatir tetua agung harus menggunakan kuali dewa laut untuk menekannya. Jika tidak, mustahil untuk memulihkannya sepenuhnya, kata wanita cantik berpakaian istana dengan sungguh-sungguh. Xiangsu, sampaikan perintah untuk mengaktifkan kembali formasi penekan jiwa absolut, kata wanita cantik berpakaian istana. Baik, Tuan, kata Xiangsu. Pada saat yang sama, di lubang besar dekat 13 puncak sekte iblis hitam, bumi berguncang, dan Simu, yang terbaring di dasar, perlahan terbangun. Ia kini telanjang bulat, tetapi luka-lukanya telah hilang tanpa bekas. Ia merasakan sedikit pembengkakan di kepalanya, dan rasa lelah menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah mengumpulkan ketenangannya, Simu berhasil berdiri, menggelengkan kepalanya yang berat dengan lesu.
Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ia melihat sekeliling, lalu tersenyum masam. Tongkat emas yang muncul entah dari mana telah lama lenyap. Ia masih merasakan keterkejutan yang mendalam saat membayangkan pukulan dahsyat kera putih itu, yang menghunus senjata suci dari surga. Kekuatan apa itu? Kekuatan itu bisa menghancurkan binatang iblis alam surgawi tahap akhir hingga ke intinya hanya dengan satu pukulan. Simo menghela napas, mengeluarkan satu set pakaian dari cincin penyimpanannya, dan mengenakannya. Ia kemudian duduk bersila di dalam lubang, mengeluarkan dua batu roh kelas menengah, dan memegangnya di tangannya, memulihkan diri saat berbagai pikiran berkecamuk di benaknya. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Kera Putih, dibutuhkan setidaknya 6 bulan bagi naga emas berkepala 9 untuk tiba di sini. Namun, ia tidak menyangka bahwa salah satu klonnya, yang lebih dekat dengan bintang Laut Biru, telah tiba sebelum dirinya. Ini membuktikan bahwa perkataan Raja Kera tidak berlebihan. Jika naga emas berkepala 9 benar-benar datang, itu akan menjadi bencana besar bagi bintang Laut Biru. Bahkan jika ia bisa berubah menjadi kera putih, kemungkinan besar ia akan tamat. Dengan mengingat hal ini, Simo tidak berani menunda lagi. Setelah kinya sedikit pulih, ia segera bangkit dan memanggil kereta terbang bersayap hijau. Kereta itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melesat ke arah timur laut. Bab 443, Pertumpahan Darah. Kota Kudong adalah kota berukuran sedang di wilayah timur dinasti Lusan, dengan populasi sekitar 200.000 jiwa. Karena lokasinya yang strategis, dekat dengan sungai dan membelakangi gunung, kota ini menikmati cuaca yang baik dan selalu menjadi tempat yang damai dan sejahtera bagi penduduknya. Kota ini selalu ramai dengan aktivitas. Namun, saat ini, beberapa jalan di kota Kudong yang dulu ramai kini sepi, dan sebagian besar toko tutup, hanya beberapa yang masih buka. Di gerbang kota, dua prajurit veteran, bersandar pada dua tombak, memandang sekeliling dengan cemas. Huang Tua, apa kau sudah dengar? 4 kota secara misterius telah menjadi sepi baru-baru ini. Penduduknya menghilang dalam semalam, seorang prajurit yang membungkuk berkata kepada yang lain. Mereka tidak menghilang begitu saja. Li Tua, kudengar penduduk di keempat kota itu telah dimangsa oleh iblis. Prajurit itu, yang dikenal sebagai Huang Tua, memandang sekeliling dengan misterius. Li Tua terkejut mendengar ini dan berkata, "Iblis. Apa kau serius? Gubernur Liu sialan itu, pantas saja dia meninggalkan kota bersama istri dan selirnya tadi malam. Banyak orang kaya di kota ini juga sudah pergi hari ini. Kota Dinga, tempat kejadian kemarin, adalah yang paling dekat dengan kita. Jika kita berdua, saudara-saudara, tinggal di sini, akankah kita?" Petik 2. Set. Jangan bicara omong kosong. Huang Tua menyela Li Tua, menghentikannya menyelesaikan kalimatnya. Haruskah kita cepat kembali dan berkemas, kata Li Tua. Sebenarnya, jika iblis itu benar-benar datang, tidak ada cara untuk bersembunyi. Kota-kota itu sangat jauh, dan hanya butuh beberapa hari untuk sesuatu terjadi. Daripada berkeliaran, lebih baik tinggal di kota dan menunggu takdir. Huang Tua menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Saat kedua pria itu berbicara, langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba menjadi gelap. Awan gelap yang besar, entah dari mana, muncul di atas menara kota Kudong. Awan itu sangat luas, membentang hampir tak berujung.
Dalam sekejap mata, seluruh kota Kudong diselimuti kegelapan, seolah malam telah tiba. Apa-apaan ini? Bagaimana cuaca bisa berubah begitu tiba-tiba? Gerutu Litua dengan nada tidak puas. Ia bersandar pada tombaknya dan melangkah keluar beberapa langkah, ingin menatap langit. Pemandangan itu membuat penjaga tua itu terdiam, mulutnya menganga kaget. Di atas menara Kudong, di dalam awan yang tadinya tampak sangat besar, cahaya merah darah yang aneh tiba-tiba muncul dan mulai bergejolak hebat. Dengan kecepatan yang terlihat, seluruh awan berubah menjadi merah tua, menyerupai awan besar yang menyala-nyala. Cahaya merah tua yang aneh itu mengubah kota yang sebelumnya redup menjadi merah tua yang menyala-nyala, menciptakan suasana yang aneh dan menakutkan. Huang Tua, kau terlihat. Li Tua, yang baru menyadari apa yang terjadi, berbalik untuk menyapa Huang Tua. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, dua bola cahaya keemasan seukuran lentera tiba-tiba menyala dari suatu tempat di tengah awan gelap di atas. Dari sana, dua sinar keemasan yang nyata memancar, lalu tiba-tiba menjadi terang. Detik berikutnya, gumpalan kabut merah darah menyembur dari awan gelap yang luas. Angin sepoi-sepoi meniupnya menjadi gumpalan-gumpalan kecil berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya, menyebar di kota Kudong bagaikan angin musim semi dan berhamburan ke seluruh kota. Di gerbang kota, gumpalan asap merah darah dengan cepat memasuki hidung Li Tua. Ia berhenti, dan kulitnya langsung berubah menjadi merah menyala. Kemudian, dagingnya dengan cepat mulai membusuk, mengelupas dari tubuhnya menjadi gumpalan daging yang samar, yang menjulang ke atas, hanya menyisakan kerangka yang masih utuh dan layu di tanah. Li Tua, kau, teriak Huang Tua yang membungkuk kaget, Tapi gumpalan asap darah langsung menyembur ke hidungnya. Kemudian, seperti Li Tua, daging dan darahnya dengan cepat memerah, mengelupas dari tulangnya, berubah menjadi gumpalan darah dan daging yang mengambang. Saat asap tipis berdarah ini turun ke kota, gumpalan daging dan darah melayang dari seluruh penjuru kota, berdempetan, berjumlah puluhan ribu. Pada saat yang sama, di dalam awan darah yang menyelimuti kota Kudong, sebuah pusaran dahsyat meletus, memperlihatkan pusaran merah darah yang sangat besar. Pusatnya gelap gulita, dan daya hisap tak terlihat memancar darinya. Gumpalan daging dan darah yang samar-samar yang melayang di atas kota langsung tersedot ke dalam lubang hitam di pusat pusaran, menghilang tanpa suara dan sekejap. Roh jahat apa yang membuat masalah di sini? Pada saat itu, tak jauh dari kota, beberapa perahu terbang merah tua, masing-masing berukuran 30 atau 40 kaki, meraung masuk. Di atas perahu terdepan, seorang lelaki tua berjubah tau coklat berteriak dengan marah. Di atas setiap perahu terbang merah tua berdiri 7 atau 8 pemuda Tao, semuanya berjubah, mengamati pemandangan di depan dengan beragam ekspresi. Mereka berasal dari Kuil Qinglin, sekte terbesar di dekat kota Kudong, cabang dari sekte abadi Tongtian. Setelah menyadari sesuatu yang tidak biasa di langit, mereka bergegas mendekat, hanya untuk menyaksikan pemandangan mengerikan di udara. Bau darah yang memuakkan memenuhi udara di atas kota. Tulang-tulang putih menyedihkan menumpuk bagaikan gunung di seluruh kota, sementara gumpalan daging yang samar membubung ke udara, terhisap ke dalam awan merah darah. Bangun formasi penjara iblis. Raung tetua berjubah coklat, matanya merah padam. Ia melesat dari mobil terbang merah tua, tangannya tergenggam bagai pedang, menunjuk ke awan yang berlumuran darah. Di belakangnya,
Seberkas cahaya pedang abu-abu melesat ke langit, memancarkan teriakan panjang dan nyaring. Dengan getaran, cahaya itu berubah menjadi puluhan pedang terbang abu-abu. Kemudian, di tengah suara dengungan itu, ratusan cahaya pedang abu-abu memancar, menebas dengan liar ke arah awan darah. Melihat ini, para murid muda di belakangnya, di bawah desakan murid bawaan mereka masing-masing, membubarkan perahu terbang merah mereka. Mereka masing-masing menarik bendera dan plat formasi, seolah bersiap untuk menyebarkan formasi mereka. Namun sesaat kemudian, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Ratusan cahaya pedang abu-abu tajam yang dilepaskan oleh tetua berjubah coklat itu tidak menemui perlawanan saat mencapai awan darah raksasa di udara. Bagaikan setetes air di lautan, mereka lenyap tanpa riak. Tetua berjubah coklat itu ketakutan. Sebelum ia sempat bereaksi, dua desisan bergema dari awan darah. Dua anak panah kabut berwarna merah darah melesat keluar dari awan merah darah, terbang menuju tetua berjubah coklat dengan kecepatan kilat. Seakan berteleportasi, anak panah itu dengan cepat menembus tubuhnya. Tetua berjubah coklat itu tiba-tiba menegang, wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar, tak bisa bergerak sama sekali. "Tetua Mo!" teriak murid-murid kuil Qinglin lainnya kaget. Petik 2. Cepat, cepat pergi. Tetua berjubah coklat itu hanya bisa mengucapkan dua kata dari sela-sela giginya, wajahnya memerah, dan tubuhnya bernanah, berubah menjadi genangan darah dan daging yang kabur. Ia melesat keluar dari kerahnya dan terbang menuju pusaran awan darah di udara, hanya menyisakan kerangka putih terbungkus jubah coklat yang jatuh dari udara. Pemandangan ini mengejutkan para pendeta Tao muda kuil Qinglin dan membuat mereka panik. Tetua berjubah coklat itu tampak biasa saja, tetapi sebenarnya ia adalah salah satu dari 3 tetua tingkat bumi di kuil. Ia memiliki keterampilan luar biasa dan kebencian terhadap kejahatan, membuatnya sangat dihormati oleh para muridnya. Namun, ia bukanlah tandingan awan darah. Bahkan, di kota-kota yang dilewati awan darah raksasa itu, beberapa sekte dan keluarga kuat yang berakar kuat telah melawannya, tetapi pada akhirnya, mereka semua berakhir seperti tetua berjubah coklat, menjadi gumpalan daging dan darah, dan dilahap olehnya. Menjelang senja, tak ada makhluk hidup yang tersisa di kota Kudong. Di balik tumpukan tulang belulang berbagai ukuran yang tersebar di seluruh penjuru kota, puluhan kerangka berserakan terbungkus jubah coklat tergeletak di luar. Pusaran merah darah di atas telah lama lenyap, dan awan darah raksasa itu pun belum lenyap. Hanya saja, pusaran itu tampak lebih terang, lebih tebal, dan lebih pekat daripada saat pertama kali muncul, berputar dengan dahsyat. Di dalamnya, tumpukan daging dan darah yang tercabik-cabik dapat terlihat. Kabut, berlumuran darah ini saling melilit dan melilit, membentuk tali rami berwarna merah darah, yang kemudian terjerat menjadi tali yang lebih tebal lagi. Saat tali-tali tebal ini melilit dan melilit, akhirnya membentuk seekor ular merah darah, setebal tangki air dan panjangnya lebih dari 3 meter. Ular itu menyerupai ular piton raksasa, kulitnya baru saja terkelupas. Butiran-butiran darah merah tua di tubuhnya tampak siap membentuk benang dan menetes ke tanah kapan saja, tetapi tak pernah terjadi. Di kepala ular merah darah itu, 2 mata emas, masing-masing seukuran lentera, berkilauan dengan cahaya keemasan, namun tak menunjukkan kehidupan. Pada saat itu, mata emas yang tak bernyawa itu tiba-tiba menyala,
dan awan merah darah yang mengelilinginya tiba-tiba melonjak dan berputar-putar, seperti paus yang menyerap air, saat mulai meresap ke dalam tubuh ular merah darah itu. Saat kabut darah meresap, tubuh ular itu perlahan mengeras. Tonjolan-tonjolan mulai muncul dari perutnya, perlahan memanjang seperti cakar. Cahaya keemasan di mata ular itu semakin intens, dan daging di sekitar rongga matanya berjatuhan, ternoda oleh cahaya keemasan dan berubah menjadi sisik-sisik keemasan. Saat cahaya keemasan meluas, semakin banyak daging yang muncul dari tubuh ular itu, dan sisik-sisik emas berbentuk kipas membentuk barisan, menyebar seperti gelombang menuju ekor ular. Sementara itu, awan darah yang tersisa berputar semakin cepat, akhirnya menyelimuti ular yang perlahan mengeras itu sekali lagi. Ao! Setelah jeda yang lama, auman naga yang dalam bergema, dan awan darah di atas kota Kudong akhirnya menghilang. Seekor naga emas, dengan panjang lebih dari 3 meter, muncul darinya, berputar-putar di udara sejenak sebelum memancarkan cahaya keemasan. Saat cahaya keemasan memudar, naga itu menghilang, digantikan oleh seorang pria kekar berjubah emas. Pria ini, dengan alis emas dan rambut emas, tampak setengah baya. Ia tak lain adalah naga emas Aozu. Aozu menghantamkan telapak tangannya, dan sebuah jejak telapak tangan emas raksasa melesat keluar, menghantam menara kota Kudong. Sebuah ledakan keras menggema. Debu dan asap yang beterbangan dari reruntuhan memenuhi seluruh gerbang kota, dan sebagian besar menara kota Kudong runtuh. Tubuh-tubuh ini, yang dibentuk kembali oleh darah dan esensi daging fana, hanya dapat pulih sejauh ini, gumam Aozu pada dirinya sendiri. Ia menutup matanya lagi, diam-diam melantunkan mantra. Bola matanya berputar-putar hebat di bawah kelopak matanya. Sesaat kemudian, ia membuka matanya dan mencibir. Kau benar-benar memaksa darah dan energi yang terbatas di tubuhmu. Jangan pernah berpikir untuk muncul kembali sebagai diriku yang sebenarnya dalam waktu singkat. Mari kita lihat trik apa yang bisa kau lakukan kali ini. Setelah itu, pria berjubah emas itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang menuju Laut Cina Timur. Bab 444, Pengejaran di Laut. Di atas kota Donglin yang hancur, sebuah labu biru raksasa melayang perlahan, menggantung di udara. Di atas labu itu duduk seorang tetua berjubah biru dengan rambut putih dan wajah muda, bersila. Jubah taobaguannya yang lebar berkibar sedikit tertiup angin, namun seluruh tubuhnya tetap tak bergerak, bahkan janggut dan alis putihnya pun berkibar alami, tak terpengaruh angin. Di tangan kanannya, tetua itu memegang sebuah cermin misterius. Permukaan cermin itu perlahan bersinar terang, dan di dalamnya, sesosok-sosok berkelap-kelip dengan cahaya yang berkilauan. Adegan itu menggambarkan pertempuran yang terjadi di kota Donglin beberapa hari sebelumnya. Mata tetua itu berkilat tajam saat ia menyaksikan para murid Sekte Abadi Tongtian musnah satu demi satu, diikuti oleh penghancuran diri Tao Qingmu dan penghabisan Tao Ziyu. Ekspresinya tetap tenang, namun niat membunuh yang halus, ganas, dan membara terpancar di matanya. Tetua ini adalah guru Tao Ziyu, Tao Wuchen, kepala Sekte Abadi Tongtian. Ia telah mengasingkan diri di suatu tempat di daratan, berusaha mengatasi kemacetan kritis. Awalnya, setelah menerima kabar dari sekte tersebut, ia tidak berniat untuk muncul. Lagi pula, ia telah terjebak di kemacetan ini selama bertahun-tahun, dan kini, setelah akhirnya merasakan secercah pencerahan,
Ia secara alami memanfaatkan kesempatan itu. Kemudian, berita tragis terus berdatangan dari sekte tersebut, yang berpuncak pada kematian tragis bahkan muridnya sendiri. Hal ini akhirnya menghancurkan kompas stoiknya. Mengetahui bahwa mengasingkan diri lebih lanjut akan sia-sia, ia bergegas menghampiri dengan marah. Taois Wu Chen menyimpan cermin Suanguang dan membalik tangannya, memperlihatkan sinan perunggu. Ia mengatupkan jari-jari kanannya beberapa kali dan menunjuk ke arah reruntuhan kota. Cahaya keemasan redup melayang dari tumpukan tulang. Cahaya keemasan itu, berbentuk seperti naga kecil, berputar di udara beberapa kali sebelum terbang ke sinan perunggu. Sinan perunggu itu bersinar, dan gagangnya yang melengkung perlahan berputar, menunjuk ke timur laut. Taois Wu Chen memegang sinan perunggu di tangannya. Kilatan cahaya hijau menyambar dari ujung jarinya, dan labu biru di bawahnya tiba-tiba melesat, berubah menjadi seberkas cahaya biru, melesat ke arah timur laut. Setelah beberapa kilatan, cahaya biru itu menghilang di cakrawala. Setengah bulan kemudian, di pesisir timur laut benua timur, sebuah mobil terbang bersayap biru menembus udara dan mendarat. Di dalam mobil itu duduk seorang pemuda berkemeja hijau. Dialah Simu, yang telah melakukan perjalanan tanpa henti untuk mencapai titik ini. Ia menyaksikan ombak putih menghantam bebatuan hitam di pantai, menghirup udara yang sedikit asin, dan akhirnya merasakan sedikit kelegaan. Menurut informasi yang dikirim Cayer, pulau yang disebutkan Raja Chang Yuan tidak jauh. Penerbangan tanpa henti 7 atau 8 hari ke arah timur laut sudah cukup. Simu mengendurkan cengkeramannya, dan dua batu roh putih keabu-abuan kelas menengah terlepas dari jari-jarinya dan jatuh ke tanah. Selama beberapa hari terakhir, ia terus-menerus mengisi ulang energi spiritualnya dengan batu roh sambil mengendalikan kereta terbang bersayap hijaunya, tanpa henti. Bahkan hari ini, ia baru saja memulihkan sekitar 70% ki-nya. Tiba-tiba, alis Simu terangkat saat ia merasakan gelombang energi spiritual yang familiar di langit yang jauh. Gelombang kegelisahan tiba-tiba membuncah dalam dirinya. Tanpa ragu, ia mengaktifkan mantra, dan kereta terbang bersayap hijau di bawah kakinya berubah menjadi seberkas cahaya hijau, melesat ke arah timur laut. Sambil mengemudi, Simu menoleh, matanya berkilauan dengan cahaya keemasan. Di langit yang jauh, sesosok ramping berwarna emas mendekat dengan kecepatan luar biasa, semakin membesar. Nak, mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Raungan menggelegar tiba-tiba menggema di telinga Simu. Itu berasal dari naga emas Aosu. Ketakutan, Simu dengan cepat memacu kereta terbang bersayap hijau ke depan dengan sekuat tenaga. Saat ini, ia tak lagi peduli untuk memikirkan bagaimana naga emas raksasa itu, setelah tubuhnya yang hancur, telah berkumpul kembali hanya dalam beberapa hari dan mengejarnya. Dia hanya tahu bahwa dengan kekuatan Earth Rank-nya yang masih muda, menghadapi Ao Zu akan menjadi kematian yang pasti. Meskipun kereta terbang bersayap hijau itu cepat, ia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang petarung Heaven Rank. Keduanya, mengejar dan melarikan diri, terbang ratusan mil dalam sekejap mata, tetapi jarak di antara mereka semakin mengecil. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, jarak di antara mereka hanya beberapa mil. Pada saat itu, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul di langit di belakangnya, dan cakar naga emas raksasa tiba-tiba muncul dari sosok bayangan itu, menyerang punggungnya.
Simu merasakan hawa dingin di hatinya. Dia mengangkat tangannya, dan puluhan jimat melesat keluar dari jari-jarinya, langsung berubah menjadi puluhan bola api merah seukuran wastafel, yang menghantam cakar naga emas dalam serangkaian suara. Boom! Yang keras. 10 bola api itu meledak bersamaan saat bersentuhan dengan hantu cakar naga emas, berubah menjadi awan api raksasa seukuran roda, mengotori sebagian kecil langit di dekatnya dengan warna merah. Namun, hantu cakar naga emas itu hanya berhenti sejenak, cahaya keemasannya sedikit meredup sebelum jatuh kembali seperti gunung. Namun, ia dihadang oleh selusin tombak es yang sangat tebal. Setelah 3 atau 4 putaran jimat serangan, hantu cakar naga emas itu akhirnya meredup secara signifikan, tetapi momentumnya tetap tak tergoyahkan saat ia menyerang Simu. Namun, lengan Simu sudah tertutupi lapisan sisik hitam. Ia memanfaatkan jeda singkat ini untuk berubah menjadi totem dan menggenggam pisau hitam meteorit itu. Tepat ketika hantu cakar naga emas itu berada dalam jarak 3 kaki dari punggungnya, Simu tiba-tiba berputar, cahaya hitam berkilauan memancar dari permukaan pisau hitam meteorit di tangannya. Dengan suara "swish" yang cepat dan tajam, 13 sinar pedang hitam lenyap dalam sekejap, berubah menjadi bilah kristal raksasa yang menembus udara, menghantam hantu cakar naga emas itu. Dengan suara "bang", bilah kristal itu menusuk dalam-dalam ke hantu cakar naga emas itu, membelahnya menjadi 2 sebelum hancur berkeping-keping. Melihat ini, Simu merasa lega. Sepertinya pertaruhannya membuahkan hasil. Dilihat dari kekuatan yang terkandung dalam serangan telapak tangan lawan, meskipun ia entah bagaimana telah menyatukan kembali wujud fisiknya, kultivasinya masih jauh dari tahap akhir alam surgawi, kemungkinan besar hanya tahap tengah alam surgawi. Namun, sebelum kilau cakar naga emas yang hancur itu benar-benar menghilang, cakar naga emas raksasa lainnya muncul, ujungnya memancarkan cahaya dingin saat mencakar punggung Simu. Terkejut, Simu berpikir cepat, melepaskan semburan energi spiritual yang dahsyat di dalam dirinya, membuat mobil terbang bersayap hijau itu jatuh ke bawah, mencoba menghindari cakar yang mencengkeramnya. Namun, tepat ketika mobil terbang itu mulai turun, 5 cakar naga emas, seolah-olah meramalkan rute pelariannya, menukik turun dari atas, seolah-olah hendak merebut mobil bersayap biru itu dari genggaman mereka. Pada saat itu, pikiran Simu bergerak, dan mobil bersayap biru di bawah kakinya tiba-tiba lenyap. Kemudian, kehilangan penyangganya, tubuhnya jatuh dari udara menuju laut di bawahnya. Cakar naga emas itu meleset, tetapi kemudian berbalik arah dan menukik turun lagi, mencoba meraih Simu. Tepat ketika cakar naga emas itu mengatup dengan cepat, hendak menyambar Simu, cahaya merah menyala bar di sekelilingnya, dan 2 bola api tiba-tiba menyala di belakangnya, lalu tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi 2 sayap yang menyala-nyala. Dengan kepakan sayapnya di udara, Simu berubah menjadi seberkas cahaya merah tua, melesat maju secara diagonal, tepat ketika naga itu menyelinap melalui celah di antara cakar hantu, meninggalkannya kosong sekali lagi. Lagi pula, Simu terlalu kecil untuk cakar naga itu. Dibandingkan dengan mobil terbang bersayap biru sebelumnya, sayap api itu setidaknya 2 atau 3 kali lebih cepat. Memanfaatkan momen ketika serangan lawan gagal, Simu menarik transformasi buasnya, menyihir dirinya dengan lapisan jimat percepatan atribut angin tingkat tinggi, dan kemudian, dengan sekuat tenaga, mengaktifkan sayap apinya. Seperti garis api, ia melesat melintasi lautan,
mengaduk dua gelombang putih dan membuat jarak antara dirinya dan Ao Zhu di belakangnya. Ao Zhu, yang berharap menangkap Simu dengan satu serangan, frustrasi setelah gagal 2 kali. Ia mengibaskan lengan baju emasnya yang lebar ke belakang, cahaya keemasan merah tua memancar dari tubuhnya saat ia melesat mengejar Simu. Dengan berkah jimat bayangan angin, sayap api Simu sangat cepat, tetapi masih jauh dari Ao Zhu. Seiring berjalannya waktu, jarak di antara mereka perlahan-lahan menyempit lagi. Simu hanya bisa merasakan desiran angin di belakangnya, semakin mendekat, tetapi ia tidak punya waktu untuk menoleh ke belakang, takut penundaan apapun akan menyebabkan Ao Zhu tertangkap. Melihat Simu begitu dekat, Ao Zhu mengangkat alis emasnya, memutar tangannya membentuk lingkaran di hadapannya, dan membisikkan mantra yang mendalam. Matanya berkilat dengan cahaya keemasan, dan aura keemasan yang membara meletus dari tubuhnya, menyelimuti dirinya. Kemudian, di dalam cahaya keemasan, seluruh tubuhnya dengan cepat meregang dan memanjang, kembali bertransformasi menjadi naga emas sepanjang lebih dari 3 meter, bersisik rapat, taring dan cakarnya terbuka. Kilatan cahaya melintas di mata emasnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Suara yang tiba-tiba dan menusuk menggema di udara. Kecepatan naga emas raksasa itu tiba-tiba meningkat, bagaikan sambaran petir keemasan, dengan cepat mengejar Simu. Simu merasakan gelombang energi dahsyat di belakangnya tiba-tiba bertambah cepat. Ia menggertakkan gigi, dan lengan kirinya berubah menjadi hitam pekat. Lingkaran pola spiritual merah tua muncul di permukaannya, diikuti oleh bola api putih yang berkobar. Detik berikutnya, api putih yang membara mengalir deras dari lengan kirinya, memasuki tubuhnya, dan menyatu dengan sayap-sayap api di belakangnya. Dengan suara mendesing, sayap-sayap api di belakang Simu tiba-tiba membesar 10 kali lipat, tertusuk oleh gumpalan api putih. Dengan satu kepakan, pemandangan di kedua sisi menghilang dengan kecepatan luar biasa. Ia tiba-tiba berubah menjadi bayangan merah tua bagaikan burung camar, melesat ke depan. Ia bisa dengan jelas merasakan kecepatan luar biasa sayap api raksasanya, dan aura Ao Zhu yang melemah dengan cepat. Sekitar 1/4 jam kemudian, meskipun Simu masih bisa merasakan fluktuasi energi spiritual naga emas, ia tak lagi bisa melihat sosoknya, dan sayap api di belakangnya mulai menyusut, tampak sedikit goyah. Simu tahu bahwa energi internalnya telah terkuras habis, jadi ia tak berani memaksakannya lagi. Ia segera menyingkirkan sayap api di belakangnya, memanggil mobil terbang sayap hijau lagi, dan duduk di atasnya. Ia mengeluarkan sepotong batu spiritual kelas atas dan menggenggamnya, dengan cepat menyerap energi spiritual yang melimpah darinya. Namun, tepat saat ia selesai menyerap kekuatan spiritual dari batu spiritual kelas atas itu, raungan naga samar terdengar lagi dari belakangnya. Simu bergegas dan berbalik, dan melihat di langit yang jauh, seekor naga emas sepanjang sekitar 3 meter memutar tubuhnya dan mengejarnya. Bab 445, Pengejaran Tanpa Henti. Simu mengerang dalam hati melihat pemandangan itu. Ia segera menarik kereta terbang bersayap hijaunya, memanggil mantra, dan melepaskan sayap api raksasanya sekali lagi. Dengan sekali kepakan, ia menghilang, meninggalkan jejak api samar. Aduh! Seekor naga emas raksasa meraung saat melesat di udara dari cakrawala yang jauh. Naga itu mengira kekuatan Simu telah habis, tetapi tak disangka, di saat-saat terakhir,
ia sekali lagi menggunakan teknik rahasianya untuk melarikan diri, membuatnya marah. Namun kemudian, semburan cahaya keemasan meletus darinya, dan naga itu melesat mengejarnya. Di atas laut, seberkas cahaya merah dan putih melesat maju, dikejar tanpa henti oleh cahaya keemasan, keduanya saling mengejar seperti bintang mengejar bulan. Selama waktu ini, cahaya di depan melaju kencang dan melambat. Pada kecepatan tertingginya, kecepatannya menakjubkan, hampir seperti teleportasi, memungkinkannya dengan cepat menjauhkan diri dari cahaya keemasan di belakangnya. Namun pada kecepatan terendahnya, kecepatannya jauh dilampaui oleh cahaya keemasan di belakangnya. Setelah 3 hari penuh pengejaran, jarak di antara mereka hampir tidak berubah. Simu tak mampu melepaskan diri dari naga emas itu, dan naga emas itu pun tak mampu mengejarnya. Namun, Simu merasakan sedikit penderitaan. Ia berhasil mempertahankan kebuntuan itu dengan lihai berganti-ganti antara sayap api raksasanya dan kereta terbang bersayap biru. Tetapi pil pemulihannya telah lama habis, dan batu roh bermutu tingginya menipis. Karena satu tangan perlu mengendalikan sayap api dengan segel tangan, sementara tangan lainnya perlu menghasilkan api putih, ia tak dapat mengisi ulang mananya saat terbang. Tanpa energi spiritual dari batu roh bermutu tinggi, hanya mengandalkan batu roh bermutu menengah tidak akan cukup untuk memulihkan ki yang cukup selama waktu singkat di atas kereta terbang bersayap biru. 3 atau 4 batu roh bermutu tinggi yang tersisa mungkin hanya akan bertahan setengah hari lagi. Pada saat itu, ekspresi Simu berubah, dan kecepatan kereta terbang bersayap biru sedikit melambat. Angin dan ombak semakin kencang di atas laut di depannya, memancarkan aura yang aneh. Matanya berkilat keemasan, dan saat ia menatap ke kejauhan, ia melihat, ratusan mil jauhnya, dinding awan hitam membentang 100 mil melintasi laut, menerjangnya. Simu awalnya terkejut, tetapi kemudian, dengan sekejap pikiran, ia sangat gembira. Ia tak peduli untuk menyimpan batu rohnya. Cahaya merah menyala di telapak tangannya, dan ia dengan cepat menyerap kekuatan spiritual dari salah satu batu roh kelas atas. Saat batu roh itu berubah menjadi putih keabu-abuan, sayap api raksasa di belakang Simu tiba-tiba melebar, dan kecepatannya meroket. Dengan satu lambaian tangannya, ia menarik kembali mobil terbang bersayap hijau miliknya, lalu berubah menjadi seberkas api merah tua, melesat menuju dinding awan hitam yang luas. Bahkan 3 atau 4 mil jauhnya, Simu bisa mendengar gemuruh guntur. Dari kejauhan, ia melihat awan tebal berputar-putar di dalam dinding hitam, seperti tirai hitam yang menutupi langit, menghubungkan langit dengan bumi. Sesekali, kilatan petir yang sempit menyambar di dalamnya, bagaikan gunting perak raksasa, membelah tirai hitam. Tanpa ragu sedikit pun, Simu mengepakkan sayapnya yang berapi-api, dan sosoknya yang merah tua melesat menuju dinding awan. Guntur dan kilat bergemuruh. Saat ia memasuki dinding awan, selimut hujan, didorong oleh angin kencang, mencambuknya dengan siulan tanpa henti. Kekuatan bagaikan badai, bagaikan naga, berenang jauh dan luas. Matanya berkilauan dengan cahaya keemasan, dan sayapnya yang berapi-api menari-nari di belakangnya. Ia mencoba bergerak, tetapi kemudian ia menarik kembali sayapnya dan buru-buru mundur. Engan suara, boom, yang menggelegar. Sebuah sambaran petir besar menyambar dari langit, meledak tepat di tempat Simu berdiri. Cahaya perak itu membuat wajahnya pucat,
dan sensasi geli langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Setelah Simo menenangkan diri, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Matanya berkilat dengan cahaya keemasan, dan ia mengintip menembus hujan deras ke arah pusat dinding awan. Ia melihat awan kumulus semakin tebal di tengah dinding, angin semakin kencang, dan kilatan petir semakin intens dan sering. Tepat di tengah dinding awan terdapat ruang yang luas, berdiameter sekitar 6 hingga 9 meter. Di dalamnya, terasa tenang dan tenteram, tanpa petir, hujan, atau angin kencang. Mata badai, pupil Simo mengecil, dan sayapnya mengepak saat ia terbang tinggi dan turun, dengan hati-hati menghindari sambaran petir besar saat ia melintasi dinding awan dan hujan, menuju pusat. Boom! Guntur kembali menggelegar, dan naga emas itu, tepat saat ia menerobos hujan, langsung tersambar petir di punggungnya. Kepulan asap hijau tipis mengepul dari tubuhnya. Petir itu tidak cukup kuat untuk melukai dagingnya, bahkan sisik emasnya pun tidak dapat terluka. Namun, jika ia terus menuju pusat dinding awan, petir yang semakin kuat itu akan memaksa bahkan seorang ahli tingkat surgawi seperti dirinya untuk menghadapinya secara langsung. Naga emas itu berputar-putar di udara, cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Tubuhnya, yang panjangnya lebih dari 3 meter, tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seorang pria paruh baya berjubah emas. Ia melirik ke depan, mendengus dingin, lalu, dengan upaya gabungan kedua tangannya, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuhnya, membentuk perisai emas tembus pandang. Kemudian, seluruh wujudnya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menerjang maju. Sebatang dupa kemudian, Simo akhirnya muncul dari dinding awan dan tiba di cekungan tengah. Jubahnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulitnya yang hangus. Ia tampak agak acak-acakan, namun secercah kegembiraan terpancar dari wajahnya. Tempat itu terasa damai, sangat kontras dengan badai yang menderu di sekitarnya. Dinding awan hitam di sekitarnya membentuk ruang silinder selebar 6 hingga 9 meter, terhubung langsung dengan laut yang bergolak di bawahnya. Simo mengamati sekelilingnya, lalu mengeluarkan 5 jimat ungu dari sakunya dan mengangkatnya ke udara. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, dengan cepat membentuk gerakan tangan, lalu dengan cepat mengarahkan ujung jarinya ke 5 jimat itu. Seakan ditarik oleh benang tak kasat mata, kelima jimat itu terbang ke 5 arah, melayang lembut di permukaan laut tempat dinding awan hitam bertemu. Simo melirik tajam ke arah asalnya, lalu mengepakkan sayapnya di belakang dan kembali menerjang dinding awan. Tak lama setelah ia pergi, dengan suara mendesing, naga emas Aozu juga melesat keluar dari area dinding awan tempat Simo datang. Dilindungi oleh aura emas, ia secara alami tak terpengaruh, meskipun raut wajahnya muram. Ayo kita lihat kemana kau bisa lari. Mata Aozu berkilat keemasan. Tepat saat ia hendak menerjang dinding awan, ia merasakan fluktuasi halus energi spiritual di sisinya dan tanpa sadar menyerang dengan telapak tangan. Dengan suara bang, pelan, jimat ungu yang ditinggalkan Simo hancur oleh jejak telapak tangan naga emas itu. Kilatan petir kecil menyambar darinya, lalu lenyap dalam sekejap. Bang, bang, bang. 4 dentuman teredam bergema berturut-turut dengan cepat, dan jimat-jimat yang berserakan meledak. 4 kilatan petir kecil lainnya melesat keluar, juga menghilang dalam sekejap. Jimat-jimat ini disebut
jimat pemicu petir, jimat biasa tingkat menengah yang dipelajari Simu dari Kitab Jimat Gantian. Ia hanya mengambil 5 jimat secara acak saat berlatih. Dalam keadaan normal, jimat semacam ini hanya bisa digunakan saat badai petir. Kondisinya tidak hanya keras, tetapi petir yang ditimbulkannya umumnya tidak terlalu kuat, sehingga agak tidak berguna. Namun, dalam situasi seperti ini, jimat kecil pemicu petir ini sangat cocok. Setelah mencapai bagian luar dinding awan, Simu tiba-tiba berbalik untuk melihat ke pusatnya. Ia melihat awan tebal di dalam dinding awan tiba-tiba melonjak dengan kecepatan tinggi. Lubang yang awalnya berdiameter 3 meter itu tiba-tiba menyusut, sesaat kemudian menjadi kurang dari 1 meter. Kilatan petir tebal bergulung-gulung, bergerak menuju pusat lubang. Boom! Dengan gemuruh guntur, kilat pertama akhirnya meledak di tengah lubang. Segera, dalam reaksi berantai, kilat kedua, ketiga. Kemudian, satu demi satu kilat, seperti orang gila, menyerbu ke arah mata badai, membombardirnya dengan kekuatan yang tak terkendali. Melihat ini, Simu tersenyum penuh arti. Setelah melirik sekilas, ia berbalik, melebarkan sayapnya, dan terbang menuju tepi badai. Seperempat jam setelah Simu pergi, auman naga menggema dari laut yang tertutup dinding awan hitam. Detik berikutnya, seekor naga emas, dengan panjang lebih dari 3 meter, tiba-tiba muncul dari tengah dinding awan dan melompat ke udara. Sisik emasnya hancur, pelindung cahayanya bergetar, dan ia tampak sangat berantakan. Sehari kemudian, jauh di perairan Laut Cina Timur yang tak bernama, angin kencang menderu, dan ombak bergulung-gulung bagai gunung, bergelombang dan bergulung-gulung dengan gemuruh yang menggelegar, gelombang demi gelombang. Seberkas cahaya merah dan putih muncul di cakrawala, melesat di langit. Setelah beberapa kilatan, cahaya itu mendekat dan mendarat di karang hitam, menampakkan seorang pemuda. Itu adalah Simu. Wajah Simu memucat, dan sayap-sayap api besar di belakangnya berkelebat, lalu dengan cepat masuk ke tubuhnya, terengah-engah. Ia melirik ke arah asalnya, dan dengan sedikit lega, ia menarik sebuah batu roh bermutu tinggi dan memegangnya di tangannya untuk memulihkan diri. Sehari sebelumnya, ia memanfaatkan badai laut untuk sekali lagi meninggalkan naga emas itu. Meskipun langkah ini telah menyebabkan kerugian besar bagi naga itu, pada akhirnya gagal mencegahnya mengejarnya. Namun, ki batinnya kini hampir terkuras, dan batu roh bermutu tinggi terakhirnya hampir habis. Pulau yang telah ia sepakati untuk bertemu dengan Raja Keracang masih membutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari penerbangan. Simu cemas, bahkan merasa seperti berada di ujung tanduk, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Ia telah mencoba segala cara selama beberapa hari terakhir, tetapi tak ada cara untuk melepaskan naga itu. Tiba-tiba, sebuah raungan yang dalam meletus dari laut di depannya. Suaranya teredam, namun deburan ombak di sekitarnya tak mampu meredamnya. Simu mengangkat alisnya, berubah menjadi bayangan gelap, dan menuju ke sumber raungan itu. Hamparan laut ini dihiasi terumbu karang hitam besar dan kecil, beberapa di antaranya setinggi 3 atau 6 meter, seperti bukit-bukit kecil. Simu mendarat tanpa suara di atas karang yang menyerupai bukit dan menatap ke depan, ekspresinya berubah. Pemandangan di depannya meluas, memperlihatkan laut yang bergelombang, membentuk pusaran air yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran.
Permukaannya tampak seperti air mendidih, kabut putih tipis melayang kemana-mana. Dari pusaran kabut ini, kepala-kepala binatang laut hitam raksasa sesekali muncul, menyemburkan aliran air ke langit. Binatang laut ini sangat besar, mencapai panjang 6 hingga 9 meter. Kepala mereka menyerupai kodok, kulit mereka gelap dan bergelombang, sungguh pemandangan yang mengerikan. Binatang kodok babi. Wajah Simu sedikit memucat. Binatang kodok babi ini adalah binatang laut yang sangat langka. Ia hanya pernah melihat catatannya dalam teks-teks sejarah tidak resmi, dan konon hampir punah di perairan dekat B. Enuasie. Ia secara tak terduga menemukannya di sini. Binatang laut ini adalah makhluk sosial yang relatif langka dengan temperamen yang sangat ganas. Ia menyimpan kantung racun khusus di dalam tubuhnya, begitu kuat sehingga bahkan prajurit yang sangat terampil pun tidak dapat menahannya. Racunnya sungguh mematikan.